Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa yubahu dan dibolehkan apa fatrun berbuka fi saumin dalam puasa wajibin yang wajib bimarodin sebab sakit mudirin yang membahayakan dororon dengan bahaya yubihu yang membolehkan apa marod atau sakit at-tayamuma pada tayamum. Ka'an khosya seperti takut siapa man minas saumi dari puasa but'a bur'in pada lambatnya kesembuhan. Boleh tidak berpuasa pada puasa wajib dengan sebab sakit dengan ukuran diperbolehkan bertayamum. Seperti dia khawatir dari puasanya itu akan memperlambat kesembuhan. Wa fi safari qasrin dan dalam perjalanan. Duna qasirin selain perjalanan yang dekat. Wa safari maksiatin dan perjalanan maksiat. Dan boleh tidak puasa fardu sebab sedang dalam perjalanan yang diperbolehkan mengqashar salat. Bukan dalam perjalanan dekat dan perjalanan maksiat. Wa shaumul musafiri adapun puasanya orang yang bepergian bila dororin dengan tidak adanya bahaya ahabu ialah lebih baik minal fitri daripada tidak puasa. Puasanya orang yang dalam perjalanan yang tidak membahayakan tubuhnya adalah lebih baik daripada tidak berpuasa. Wali khawfi halakin dan karena takut fatal bisaumi sebab puasa min atoshin dari haus au ju'in atau lapar wa ingkana walaupun ada siapa man sahihan ialah sehat muqiman yang mukim atau tidak bepergian. Dan boleh tidak berpuasa fardu karena takut terjadi kerusakan sebab berpuasa, baik dari haus ataupun lapar, sekalipun dia sehat dan tidak sedang bepergian. Wa afta dan berfatwa. Siapa al-Azra'iyu Imam Azra'i bi annahu dengan bahwasanya yalzamu ialah wajib al-hasadina pada para pemanen padi ai wa nahwihim yakni dan semacam hasadin apa tabyitun niyati niat di malam hari kullalailatin di setiap malam summaman kemudian adapun orang lahiqa yang menimpa
hu pada man minhum dari hasodin pada para pemanen padi, dari para pemanen padi, apa masyaqqatun rasa berat, syadidatun yang sangat, aftoro maka boleh berbuka siapa man. Imam Azra'i berfatwa, bagi para pemanen padi dan semacamnya wajib melaksanakan niat berpuasa pada setiap malam. Lalu barang siapa dari mereka mengalami rasa yang sangat berat, maka dia boleh berbuka atau tidak berpuasa. Wa illa, dan jika tidak, fala maka tidak boleh berbuka. Dan jika tidak mengalami demikian, maka tidak boleh berbuka. Wayajibu, dan wajib, apa qada'u ma, mengkodo puasa, fata yang terlewat, apa ma, walau bi'udhrin, walaupun dengan uzur, minas saumi dari puasa, al-wajibi yang wajib, ka Ramadana seperti puasa Ramadan, wa nadhrin dan puasa nazar, wa kafaratin dan puasa kafarat, bimarodin sebab sakit, au safarin atau sebab perjalanan, au tarki niyatin atau sebab meninggalkan niat, au bihaidin atau sebab haid, au nifasin atau nifas. Wajib mengganti puasa wajib yang tidak terpenuhi, sekalipun disebabkan uzur. Seperti puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat, baik uzurnya disebabkan sakit atau melakukan perjalanan, atau karena tidak berniat, atau disebabkan haid atau nifas. La bijununin, tidak sebab gila, wasukrin dan mabuk, lam yata'adda yang tidak melewati batas, siapa man bihi dengan sukrin atau dengan mabuk. Tidak wajib mengganti puasa yang disebabkan gila dan mabuk, yang bukan akibat kesalahannya. Wa fil majmu'i, dan dalam kitab Al-Majmu', anna qada'a yaumi syaki, bahwa mengkodo puasa hari ragu, alal fauri ialah atas seketika. Di dalam kitab Al-Majmu', mengkodo puasa hari syak, hari yang ragu, harus disegerakan. Liwujubi imsakihi, karena wajibnya menahan diri di yaumisyak, di hari yang ragu. Alasannya karena wajibnya imsak pada saat hari syak atau hari ragu. Wa nadhara, dan mengkritisi, fihi dalam wujubi imsak. Siapa jam'un segolongan ulama, bi anna tarikan niyati, bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan niat, yalzamu ialah wajib, hu pada tarik atau pada orang yang meninggalkan niat, apa al-imsaku menahan diri, ma'a anna qada'ahu beserta mengkodonya,
tertarik, orang yang meninggalkan niat, alat tarakhi, ialah tidak segera, qut'an dengan pasti. Dan sekelompok ulama mengkritisi bahwa orang yang meninggalkan niat pada malam hari diharuskan imsak dan mengkodoknya dengan tidak segera. Wayajibu dan wajib apa imsakun menahan an muftirin dari sesuatu yang membatalkan puasa fihi dalam Ramadan ay Ramadana yakni puasa Ramadan fakot saja duna nahwi nadhrin bukan seperti puasa nazar wa qada'in dan puasa qada in aftara jika membatalkan siapa man bi ghairi uzrin dengan tanpa uzur min maradin dari sakit au safarin atau perjalanan. Wajib menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan, bukan puasa nazar dan qada. Jika dia tidak berpuasa dengan tanpa uzur seperti sakit atau sedang bepergian. Au bighalatin atau sebab kesalahan. Kaman seperti orang. Akala yang makan siapa man. Zonan keadaan menyangka. Baqa al-laili pada tetapnya malam. Au nasia atau lupa siapa man. Tabyitan niyati pada niat di malam hari. Au aftara atau membatalkan siapa man. Yawma syaki di hari ragu. Wabana dan nyata apa yaumu syak hari yang ragu min Ramadana ialah masuk bulan Ramadan li hurmatil waqti karena menghormati waktu atau berbuka karena kekeliruan seperti orang yang makan sahur karena mengira masih malam atau lupa tidak berniat pada malam hari, atau orang yang tidak berpuasa pada hari syak dan ternyata hari itu sudah masuk Ramadan. Alasan diwajibkannya imsak karena menghormati bulan Ramadan. Walaisa dan tidak ada siapa al-mumsiku yang menahan fi saumin ialah dalam puasa syar'iyyin yang bangsa syara lakinnahu akan tetapi al-mumsik orang yang menahan yuthabu ialah diberi pahala alaihi atas imsak faya'thamu maka berdosa siapa al-mumsik atau orang yang menahan bijima'in sebab bersetubuh wala kafarota dan tidak ada kafaro. Tidaklah orang yang menahan diri atau imsak termasuk orang yang berpuasa secara syara. Tetapi perbuatan tersebut mendapat pahala. Maka berdosa jika melakukan jima, tetapi tidak wajib kafarot. Wanudiba dan disunahkan apa imsakun menahan lima ridin bagi orang sakit syafia yang sembuh siapa marid orang sakit wa musafirin dan orang yang perjalanan qadima yang datang siapa
musafir. Athna an-nahari, di pertengahan siang. Muftiron, padahal tidak berpuasa. Wahaidin, dan perempuan haid. Tohurot, yang suci. Siapa haid? Perempuan haid. Athna'ahu, di pertengahan siang. Disunahkan imsak atau menahan bagi orang sakit yang telah sembuh di tengah siang hari dalam keadaan tidak berpuasa. Musafir yang telah tiba kembali di tengah siang hari dalam keadaan tidak berpuasa. Siang hari, perempuan haid yang telah suci di tengah. Maksudnya adalah perempuan haid yang telah suci di tengah siang hari. Ini salah ketik. Wayajibu, dan wajib, alaman, atas orang, afsada, yang merusak, siapa man, hu, pada saum, pada puasa, ai sauma Ramadana, maksudnya puasa Ramadan, bijima'in, dengan jima', athima, yang dosa, siapa man, bihi, dengan jima', li ajli saumi, karena puasa, la bistimna'in, tidak dengan mengeluarkan mani. Wa aklin, dan makan. Apa kafaratun, kafarat. Mutakarriratun, yang berulang-ulang. Bitakarruril ifsadi, sebab berulang-ulangnya merusak. Wa illam yukafir, sekalipun belum membayar kafarah, siapa man, anisabiqi, dari kafarat jima' yang sebelumnya. Ma'ahu, beserta kodo. Ay ma'a qada'i dzalika shaumi, maksudnya beserta mengqada puasa. Wajib membayar kafarah bagi orang yang merusak puasa dengan persetubuhan, yang mana dia berdosa dengan hal itu karena sedang berpuasa, bukan dengan sebab onani atau makan. Dengan kewajiban kafarah sesuai dengan puasa yang dirusak, sekalipun dia belum melaksanakan kafarat untuk puasa yang sebelumnya, disertai wajib mengqada puasanya tersebut. Wal kafaratu, adapun kafarahnya, itqu raqabatin, ialah memerdekakan budak, mukminatin, yang mukmin. Fasaumu syahraini, kemudian puasa 2 bulan. Ma'at tatabu'i, secara bersambung. In ajaza, jika tidak mampu siapa man, anhu, dari memerdekakan, itqur raqabah, atau memerdekakan budak. Kafaratnya ialah memerdekakan budak perempuan yang mukmin. Kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika dia tidak mampu memerdekakan budak. Fa'it'amu sittina, maka memberi makanan, miskinan, pada orang miskin, au faqiron, atau orang fakir. In ajaza, jika tidak mampu siapa man, anisomi, dari puasa, liharamin, karena tua renta, au marodin, atau sakit, biniyati kafaratin, dengan niat bayar kafarah. Lalu memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir, jika tidak mampu berpuasa sebab sudah tua atau sakit.
yang mana kesemuanya itu dilaksanakan dengan niat kafarat. Wa yu'ta, dan diberikan, likulli wahidin, untuk setiap orang, apa muddun, satu mud, min ghalibil quti, dari kebiasaan makanan pokok. Dan setiap orang diberi satu mud makanan pokok. Wala yajuzu, dan tidak boleh, apa syurful kafaroti, memberikan kafaroh, liman, pada orang, talzamu, yang wajib, hu, pada man, apa mu'natuhu, biayanya man. Dan tidak boleh memberikan kafarot kepada orang yang biaya hidupnya di dalam tanggungannya. Wajibu, dan wajib, alaman, atas orang, aftoro, yang membatalkan puasa, siapa man, fi Ramadana, di bulan Ramadan, li'udhrin, karena uzur, la yurja, yang tidak dapat diharapkan, apa zawaluhu, hilangnya uzur, kakibarin, seperti tua, wa maradin, dan sakit, la yurja, yang tidak bisa diharapkan, apa buruhu, kesembuhannya, marad, kesembuhannya sakit, apa muddun, satu mud, likulli yaumin, untuk setiap hari, minhu, dari Ramadan. Dan wajib memberikan satu mud untuk setiap harinya bagi orang yang tidak berpuasa Ramadan karena uzur yang tidak bisa diharapkan selesainya, seperti terlalu tua dan sakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya. Ingkana, jika ada, siapa man, musiron, ialah mampu, hina izin, ketika itu, iftar, atau tidak puasa, bila qada'in, dengan tanpa qada. Wa in qadiro, sekalipun mampu siapa man, alaihi, atas puasa, ba'da, sesudah iftar, ba'du, sesudah iftar, li'annahu, karena sesungguhnya man, ghairu mukhatabin, ialah tidak diperintah, bisomi, dengan puasa, fal fidyatu, maka adapun fidyah, fi haqqihi, dalam haknya man, wajibatun, ialah wajib, ibtidaan, dalam permulaannya, la badalan, bukan sebagai ganti. Jika orang tersebut berkemampuan dengan tanpa mengqadha puasa, sekalipun setelah itu dia mampu untuk berpuasa, alasannya karena tidak dibebankannya kewajiban berpuasa, maka kewajiban fidyah baginya merupakan kewajiban asal, bukan sebagai pengganti puasa. Wajibu, dan wajib, apa al-muddu, satu mud, ma'al qada'i, beserta qada, ala hamilin, atas perempuan hamil, wa murdi'in, dan perempuan yang menyusui, aftorota, yang tidak berpuasa, siapa keduanya, lil khaufi, karena khawatir, alal waladi, atas anak. Dan wajib fidyah, satu mud, serta mengqadha, bagi perempuan yang sedang hamil dan yang sedang menyusui, yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap
diri sang bayi. Wayajibu dan wajib ala muakhiri qada'in, atas orang yang menunda qada puasa, li syai'in pada sesuatu, min Ramadana dari puasa Ramadan, hatta dakhala sampai masuk Ramadanu bulan Ramadan, akharu yang lain, bila uzrin dengan tanpa uzur, fit takhiri di waktu menunda, bi an khala seperti kosong siapa man anis safari dari bepergian, wal mardi dan sakit, qadroma pada kadar sesuatu, alaihi yang wajib atas man, apa muddun satu mud, likulli sanatin untuk setiap tahun. Wajib membayar fidyah satu mud per hari setiap tahun. Bagi orang yang menunda qada puasa Ramadan sehingga tiba Ramadan berikutnya tanpa ada uzur dalam menundanya, seperti tidak bepergian dan tidak sakit, dengan seukuran waktu yang cukup untuk mengqadanya. Fayatakarraru maka berulang apa mudun bitakarruris sinina dengan berulangnya beberapa tahun. Alal mu'tamadi menurut pendapat yang mu'tamad. Maka menurut pendapat mu'tamad, satu mud tersebut menjadi berlipat seiring berlipatnya tahun penundaan. Wa kharaja dan keluar biqauli dengan perkataan saya, bila uzrin, rupanya perkataan bila uzrin, ma idza kana, apabila ada, apa at-takhiru mengakhirkan, bi uzrin ialah sebab uzur, ka'anistamara seperti terus menerus, apa safaruhu perjalanan nyaman, au maraduhu atau sakit nyaman, tidak termasuk dalam pengertian ucapan saya tanpa uzur, yaitu jika penundaan tersebut disebabkan ada uzur, seperti terus-menerus bepergian atau sakit terus-menerus. Wa irda'uha dan menyusuinya mar'ah ila qabilin ke tahun berikutnya. Fala syai'a maka tidak ada sesuatu ialah maujud alaihi atas man ma baqiya selagi ada apa al-uzru uzur, wa inistamara walaupun terus menerus apa uzur, sinina dalam beberapa tahun, atau menyusuinya sampai tahun berikutnya, maka tidak wajib apa-apa baginya selama masih ada uzurnya, sekalipun uzurnya tersebut terus berlanjut selama bertahun-tahun. Wa mata dan apabila akhara mengakhirkan siapa man qada'a Ramadana pada mengqada puasa Ramadan, ma'atamakkunihi beserta bisa nyaman, hatta dakhalha sampai masuk apa akharu bulan Ramadan yang lain, famata lalu mati siapa man ukhrija maka dikeluarkan min tarikatihi dari harta peninggalannya man, likulli yaumin untuk setiap hari, muddani apa muddani dua mud, muddun adapun satu mud,
lil fawati ialah untuk puasa tertinggal. Wa muddun dan adapun satu mud litakhiri ialah karena mengakhirkan. Illam yasum jika tidak berpuasa anhu dari man siapa qaribuhu kerabatnya man au ma'dzunuhu atau orang diizini man. Dan apabila seseorang menunda qada Ramadan sedangkan ia mampu sampai tiba Ramadan berikutnya, kemudian dia meninggal, maka harus dikeluarkan dari harta peninggalannya sebanyak 2 mud untuk setiap harinya. Yaitu 1 mud untuk fidyah qada dan 1 mud untuk fidyah karena penundaannya. Jika kerabat atau orang yang diberi izinnya tidak mengqadanya. Wa illa dan jika tidak, wajaba maka wajib apa mudun 1 mud, wahidun yang 1, litakhiri karena mengakhirkan. Jika tidak demikian, maksudnya jika ada yang mengqada, maka wajib fidyah 1 mud untuk fidyah penundaan saja. Wal jadidu adapun kaul jadid, adamu jawazi saumi ialah tidak bolehnya berpuasa anhu sebagai ganti dari mayit mutlakon secara mutlak. Menurut kaul jadid, tidak boleh mengqada puasa untuk orang yang telah meninggal secara mutlak. Bal yukhraju akan tetapi dikeluarkan min tarikatihi dari harta peninggalannya mayit likulli yaumin bagi setiap 1 hari. Apa muddu ta'amin 1 mud makanan. Tetapi wajib dikeluarkan dari harta peninggalannya untuk 1 hari 1 mud makanan. Wakaza dan ialah seperti saumu Ramadan, puasa Ramadan, saumun nadhri adapun puasa nazar, wal kafarati dan puasa kafaroh. Demikian juga masalahnya seperti puasa nazar dan puasa kafaroh. Wa dhahaba dan berpendapat siapa An-Nawawi Imam Nawawi kajama'in seperti kebanyakan para ulama muhaqqiqina yang tahqiq ila tashihil qadimi pada benarnya qaul qadim. Imam Nawawi sebagaimana sekelompok ulama yang tahqiq berpendapat bahwa pendapat qaul qadim adalah benar. Al-qaili yang berpendapat bi annahu bahwasanya la yata'ayyanu ialah tidak tertentu apa al-it'amu memberi makan fiman di dalam orang mata yang mati siapa man bal yajuzu akan tetapi boleh lil waliyi bagi wali apa ayyasuma berpuasa siapa wali anhu dari man mata orang yang mati. Thumma kemudian in khalafa jika meninggalkan siapa man mata orang yang mati tarikatan pada harta peninggalan wajaba maka wajib apa ahaduhuma salah satu dari keduanya yaitu it'am memberikan makanan atau saum berpuasa. Lalu jika orang yang mati tersebut meninggalkan harta peninggalan maka wajib salah satunya
yaitu mengqadha atau fidyah. Wa illa, dan jika tidak, nudiba maka disunahkan apa ahaduhuma. Jika tidak meninggalkan harta peninggalan, maka disunahkan bagi wali melaksanakan salah satunya. Wa masriful amdadi, adapun tempat penyaluran beberapa mud. Fakirun, ialah orang fakir, wa miskinun, dan orang miskin. Orang-orang yang dapat diberi mud fidyah adalah orang fakir dan miskin. Walahu, dan ialah boleh bagi orang sorfu amdadin, adapun mentasorufkan beberapa mud liwahidin bagi satu orang, dan diperbolehkan memberikan beberapa mud fidyah kepada satu orang saja. Faidatun, ay hadhihi faidatun, adapun ini ialah suatu faidah. Man, adapun orang, mata yang mati siapa man, wa alaihi, dan ialah wajib atas man, salatun, adapun salat, fala qadha, maka tidak wajib qadha, wala fidyata, dan tidak wajib fidyah. Faidah. Barang siapa meninggal dunia dan memiliki tanggungan qadha salat, maka tidak wajib mengqadha dan tidak wajib mengeluarkan fidyah. Wa fi qaulin, dan di dalam pendapat lain, kajam'an, seperti segolongan mujtahidina yang ahli ijtihad, annaha, bahwasanya salat, tuqdo, ialah diqadha apa salat, anhu, dari man mata, orang yang meninggal. Dan dalam salah satu pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah, karena mengikuti sebagaimana pendapat sekelompok ulama mujtahidin, bahwasanya salatnya itu boleh diqadhakan. Li khabaril Bukhari, karena hadis Imam Bukhari, wa ghairihi, dan lainnya Al-Bukhari, wa min thamma, dan dari itu, ikhtara, memilih, hu, pada qaul, siapa jam'un, kumpulan ulama, min a'immatina, dari para imam kita, yakni Syafi'iyah, wa fa'ala, dan melakukan, bihi, dengan qaul, siapa as-Subkiyu, Imam Subki, an ba'di aqaribihi, dari sebagian kerabatnya as-Subki. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Oleh karena itu, pendapat ini dipilih oleh sekelompok ulama dari imam-imam kita, dan Imam Subki melaksanakannya atau mengqadha salat untuk sebagian kerabatnya. Wa naqala, dan mengutip, siapa Ibnu Burhanin, Imam Ibnu Burhan, anil qadimi, dari qaul qadim, annahu, bahwasanya, yalzamu, wajib, al-waliya, pada wali, in khalafa, jika meninggalkan siapa mayit, tirkatan, pada harta peninggalan, apa ayyusalliya, mensolati siapa wali, anhu, dari mayit, kasaumi, seperti puasa. Imam Ibnu Burhan mengutip pendapat dari qaul qadim, bahwasanya wajib bagi wali, jika orang yang mati meninggalkan harta peninggalan, untuk melaksanakan sholat atas nama orang yang telah mati, sebagaimana puasa.
Wa fi wajhin, dan ialah dalam suatu wajah. Alaihi ialah wajah. Kathiruna, adapun kebanyakan ulama. Min ashabina, dari para sahabat kami asy-Syafi'i. Annahu, bahwasanya al-wali. Ialah yut'imu, memberi makan siapa al-wali. An kulli sholatin, dari setiap hari. Muddan, pada satu mud. Dan dalam satu pendapat yang diikuti ashabus Syafi'i, bahwasanya wali dari orang yang meninggal boleh memberi satu mud untuk setiap salat yang ditinggalkan. Waqala, dan berkata siapa al-muhibbut Tabariyu, Muhib Tabrani, yasilu, sampai lil mayiti, pada mayit. Lil mayiti, pada mayit. Apa kullu ibadatin, setiap ibadah. Tuf'alu, yang dikerjakan. Apa ibadah? Anhu, dari mayit. Wajibatin, yang wajib. Au mandubatin, atau sunnah. Imam Muhib al-At-Tabari berkata, akan sampai kepada mayit setiap ibadah yang dilakukan atas namanya, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Wa fi syarhil Mukhtari, dan ialah dalam kitab Al-Mukhtar, limu'allafihi, limu'allifihi, bagi pengarangnya Al-Mukhtar. Madhabu ahli sunnati, adapun madhab ahli sunnah, analil insani, ialah bahwa bagi manusia, apa ayyaja'ala, supaya menjadikan siapa insan, thawaba amalihi, pada pahala amalnya insan, wa salatihi, dan salatnya insan, manusia, li ghairihi, untuk lainnya insan, wa yasila, dan sampai apa thawab atau pahala, hu, pada ghairuhu, pada lainnya insan. Dan di dalam kitab Syara Al-Mukhtar, pengarangnya mengemukakan, menurut mazhab Ahlus Sunnah, seseorang boleh memperuntukkan pahala amalnya dan salatnya untuk orang lain, dan akan sampai kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.